Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsabila Maila Anaya Gunawan dengan NIM K0212111084. Saya dari program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya dari kelompok 10 praktikum biokimia dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji titik penentuan isoelektrik. Yang pertama yaitu pengenalan uji. Analisis protein secara kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan reaksi Santoprotein, reaksi Hobskin-Kohl, reaksi Milon, reaksi nitrofusida, dan reaksi Sakaguchi. Protein berasal dari kata Yunani yaitu proteios yang berarti barisan pertama atau yang paling utama. Kata ini diciptakan oleh J.J. Berzelius pada tahun 1938 untuk menyatakan pentingnya golongan ini dalam sel hidup. Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Titik isoelektrik adalah suatu nilai pH di mana protein memiliki jumlah muatan negatif yang sama dengan jumlah muatan positifnya, atau dengan kata lain, protein bermuatan netral atau tidak bermuatan. Penentuan titik isoelektrik dilakukan dengan mengendapkan supernatan bahan hasil ekstraksi yang telah dipisahkan dari ampasnya, kemudian dianalisa kadar albuminnya. Adapun tujuan uji dan prinsip uji dari uji titik isoelektrik ini. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari uji penentuan titik isoelektrik ini yaitu untuk mengetahui titik isoelektrik dari protein secara kualitatif. Prinsipnya yaitu seperti pada asam-asam amino bebas, protein pun mempunyai titik isoelektrik yang berbeda-beda. Titik isoelektrik adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak bila diletakkan dalam medan listrik. Pada pH isoelektrik, daya kelarutan protein minimal sehingga menyebabkan protein mengendap. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama yaitu larutan kasein netral berfungsi untuk menyediakan asam amino yang penting untuk membangun massa otot. Yang kedua yaitu buffer asetat, berfungsi sebagai reagen yang menjaga kestabilan pH, asetan sebagai pelarut sekaligus reagen yang menambah kepolaran kompleks, dan aqua DM sebagai pelarut. Yang ketiga, tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai media pertumbuhan dan penampungan cairan lainnya seperti pelarut. Selain itu, juga dapat diisi dengan media padat. Prinsip kerjanya yaitu pada waktu memanaskan media yang ada di dalam tabung reaksi harus berada di dalam keadaan miring, di atas nyala api, dan mulut tabung jangan sekali-kali menghadap pada diri kita ataupun orang lain. Selanjutnya, pipet ukur berfungsi untuk memindahkan larutan atau cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi untuk volume yang sangat kecil yaitu di bawah 1,0 mili. Dan yang terakhir, pengatur waktu. Pengatur waktu adalah jam tipe khusus yang umumnya digunakan untuk mengatur alur kejadian atau proses. Biasanya, stopwatch digunakan untuk menghitung dari 0 sampai batas waktu tertentu. Sedangkan pengatur waktu menghitung mundur dengan diatur pada interval waktu tertentu seperti pada jam pasir. Selanjutnya, prosedur. Prosedur yang pertama yaitu siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masing-masing isilah dengan 1 mili larutan kasein menggunakan pipet ukur agar tiap tabung memiliki volume larutan yang sama. Yang kedua, pada setiap tabung tambahkan 1 mili larutan buffer asetat masing-masing dari pH 3,8, 4,7, 5,0, 5,3, dan 5,9. Variasi pH asetat sebagai reagen ini dimaksudkan untuk mengetahui pada pH berapa ditemukan titik isoelektrik dari larutan kasein. Kemudian yang ketiga, kocoklah campuran dengan baik, lalu catat derajat kekeruhannya setelah 0, 10, dan 30 menit. Pengocokan ini dilakukan dengan tujuan agar reagen yang diteteskan yakni buffer asetat dapat tercampur rata dengan sampel kasein yang ada di dalam setiap tabung. Yang keempat, perhatikan hasilnya, yaitu pada tabung berapa terbentuk endapan maksimal. Selanjutnya yang kelima, panaskan semua tabung di atas penangas air. Dan yang terakhir, amati hasilnya, pembentukan endapan kekeruhan paling cepat atau paling banyak merupakan titik isoelektrik kasein. Selanjutnya, interpretasi hasil. Pada pengujian titik isoelektrik pada 5 tabung reaksi dengan pH reagen yang berbeda ditemukan beberapa hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kadar pH berpengaruh terhadap uji determinasi isoelektrik ini. 3 tabung kasein direaksikan dengan reagen buffer asetat pH 5,0, 5,3, dan 5,9 tidak diamati untuk membentuk endapan, baik pada 0, 10, dan 30 menit.
Ketika ketiganya bereaksi terhadap 3 pH teratas dalam pengujian ini, tabung kasein yang direaksikan dengan reagen pada pH 7 menunjukkan sedikit endapan di bagian bawah tabung dan pada 0, 10, dan 30 menit tidak ada perubahan jumlah endapan yang signifikan. Juga dalam tabung kasein yang bereaksi dengan pH terendah dalam pengujian ini, khususnya pada pH 3,8, sejumlah besar residu ditemukan terbentuk di dasar tabung antara 0, 10, dan 30 menit. Titik isoelektrik merupakan kondisi pH yang menghasilkan presipitasi tertinggi dari pengendapan protein. Pada pH rendah, proton ditambahkan dari gugus amida sehingga membawa muatan positif, sedangkan pada pH tinggi membawa muatan negatif karena gugus karboksil dari tulang punggung protein kehilangan proton. Kesimpulan dari uji ini adalah telah ditemukan bahwa hasil yang diperoleh dari pemfokusan isoelektrik adalah sepenuhnya dapat direproduksi. Pekerjaan yang telah dilakukan menggunakan ini, teknik tidak menghasilkan bukti yang menunjukkan bahwa ada perbedaan genetik, perbedaan polyisoenzim dari 30 sampel semen sejauh ini diperiksa. Pemfokusan isoelektrik memiliki 2 keunggulan utama dibandingkan dijelaskan teknik elektroforesis gel poliakrilamid. Tidak ada persiapan buffer diperlukan dan pemisahan dapat dicapai dalam waktu 3 jam karena bertentangan dengan 18 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.